Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam sejarah modern, yaitu gerakan Zionisme yang muncul pada abad ke-19. Gerakan ini dipelopori oleh Theodor Herzl dan bertujuan untuk membentuk negara Yahudi di Palestina. Deklarasi Balfour pada tahun 1917 oleh pemerintah Inggris memainkan peran penting dalam memperkuat momentum gerakan ini. Sebagai seorang muslim, kita akan mendekati topik ini dengan pemahaman sejarah yang mendalam dan menghormati perspektif semua pihak yang terlibat. Namun, kita juga akan menyoroti dampak dari gerakan ini terhadap penduduk asli Palestina dan konflik yang muncul akibat klaim tanah dan hak-hak politik. Dalam video ini, kita akan menjawab 10 pertanyaan utama yang membantu kita memahami latar belakang gerakan Zionisme, dampaknya terhadap Palestina, dan mencari solusi yang adil dan damai bagi semua pihak yang terlibat. Mari kita jelajahi bersama-sama dan temukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penting ini. Tetaplah bersama kami dan mari kita eksplorasi topik ini secara mendalam. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang gerakan Zionisme dan dampaknya terhadap sejarah dan konflik di Palestina. Pertanyaan yang pertama, apa latar belakang munculnya gerakan Zionisme di Eropa pada abad ke-19 dan bagaimana kondisi orang Yahudi pada saat itu? Pada abad ke-19, kondisi orang Yahudi di Eropa sangat sulit. Mereka seringkali menjadi sasaran diskriminasi dan penindasan. Di banyak negara Eropa, orang Yahudi hidup dalam kondisi yang sangat terbatas, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Mereka seringkali diisolasi dalam ghetto dan dilarang memiliki tanah atau menjalankan bisnis tertentu. Diskriminasi ini membuat kehidupan mereka sangat sulit dan penuh dengan ketidakpastian. Di tengah kondisi yang sulit ini, muncul seorang tokoh bernama Theodor Herzl. Herzl adalah seorang jurnalis dan penulis Yahudi yang sangat prihatin dengan nasib kaumnya. Dia menyadari bahwa diskriminasi dan penindasan yang dialami oleh orang Yahudi tidak akan berakhir jika mereka terus hidup sebagai minoritas di negara-negara Eropa. Herzl kemudian mengusulkan ide yang revolusioner, pembentukan negara Yahudi yang mandiri di Palestina. Gerakan Zionisme yang dipelopori oleh Herzl bertujuan untuk memberikan tempat yang aman dan mandiri bagi orang Yahudi. Herzl percaya bahwa dengan memiliki negara sendiri, orang Yahudi dapat hidup dengan aman dan bebas dari diskriminasi. Ide ini mendapatkan dukungan dari banyak orang Yahudi yang juga merasakan penderitaan yang sama. Mereka melihat Zionisme sebagai solusi untuk mengakhiri penindasan yang mereka alami. Pada tahun 1897, Herzl mengadakan Kongres Zionis pertama di Basel, Swiss. Kongres ini dihadiri oleh perwakilan Yahudi dari berbagai negara dan menjadi titik awal dari gerakan Zionisme. Dalam kongres ini, Herzl dan para pendukungnya merumuskan tujuan dan strategi untuk mencapai pembentukan negara Yahudi di Palestina. Mereka juga membentuk organisasi-organisasi yang bertujuan untuk menggalang dukungan dan dana bagi gerakan ini. Namun, gerakan Zionisme tidak diterima dengan baik oleh semua pihak. Banyak penduduk asli Palestina, yang mayoritasnya adalah Muslim dan Kristen, merasa terancam dengan ide pembentukan negara Yahudi di tanah mereka. Mereka khawatir bahwa kedatangan orang Yahudi dalam jumlah besar akan mengubah demografi dan budaya Palestina. Kekhawatiran ini menjadi sumber ketegangan dan konflik yang berkelanjutan.
Deklarasi Balfour pada tahun 1917 oleh pemerintah Inggris memperkuat momentum gerakan Zionisme. Dalam deklarasi ini, Inggris menyatakan dukungannya untuk pembentukan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Deklarasi ini memberikan legitimasi internasional bagi gerakan Zionisme dan mendorong lebih banyak orang Yahudi untuk berimigrasi ke Palestina. Pertanyaan yang kedua, siapakah Theodor Herzl dan apa perannya dalam mempelopori gerakan Zionisme? Theodor Herzl adalah seorang jurnalis dan penulis Yahudi yang lahir pada tahun 1860 di Budapest, Hungaria. Dia tumbuh besar di lingkungan yang penuh dengan diskriminasi terhadap orang Yahudi. Pengalaman hidupnya di Eropa, terutama di Wina, Austria, membuatnya sangat sadar akan penderitaan yang dialami oleh kaumnya. Herzl menyaksikan langsung bagaimana orang Yahudi seringkali menjadi sasaran kebencian dan penindasan yang membuatnya berpikir tentang solusi jangka panjang untuk mengakhiri penderitaan ini. Pada tahun 1894, Herzl menyaksikan peristiwa yang dikenal sebagai kasus Dreyfus di Prancis, di mana seorang perwira Yahudi bernama Alfred Dreyfus dituduh secara tidak adil melakukan pengkhianatan. Peristiwa ini memicu gelombang antisemitisme yang sangat kuat di Eropa. Herzl menyadari bahwa diskriminasi terhadap orang Yahudi tidak akan berakhir jika mereka terus hidup sebagai minoritas di negara-negara Eropa. Dia kemudian mulai merumuskan ide tentang pembentukan negara Yahudi yang mandiri. Herzl menulis sebuah buku berjudul Der Judenstaat atau Negara Yahudi pada tahun 1996, di mana dia mengusulkan pembentukan negara Yahudi di Palestina sebagai solusi untuk mengakhiri penindasan yang dialami oleh orang Yahudi. Buku ini menjadi landasan ideologis bagi gerakan Zionisme. Herzl percaya bahwa dengan memiliki negara sendiri, orang Yahudi dapat hidup dengan aman dan bebas dari diskriminasi. Ide ini mendapatkan dukungan dari banyak orang Yahudi yang juga merasakan penderitaan yang sama. Pada tahun 1897, Herzl mengadakan Kongres Zionis pertama di Basel, Swiss. Kongres ini dihadiri oleh perwakilan Yahudi dari berbagai negara dan menjadi titik awal dari gerakan Zionisme. Dalam kongres ini, Herzl dan para pendukungnya merumuskan tujuan dan strategi untuk mencapai pembentukan negara Yahudi di Palestina. Mereka juga membentuk organisasi-organisasi yang bertujuan untuk menggalang dukungan dan dana bagi gerakan ini. Herzl bekerja tanpa lelah untuk mempromosikan gerakan Zionisme. Dia melakukan perjalanan ke berbagai negara untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin dunia dan mencari dukungan bagi pembentukan negara Yahudi. Meskipun menghadapi banyak tantangan dan penolakan, Herzl tetap teguh dalam keyakinannya bahwa orang Yahudi berhak memiliki negara sendiri. Usahanya akhirnya membuahkan hasil dengan deklarasi Balfour pada tahun 1917, di mana pemerintah Inggris menyatakan dukungannya untuk pembentukan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Namun, penting untuk diingat bahwa pembentukan negara Yahudi di Palestina juga membawa dampak besar bagi penduduk asli Palestina, yang mayoritasnya adalah Muslim dan Kristen. Konflik dan ketegangan yang muncul akibat klaim tanah dan hak-hak politik menjadi sumber perselisihan yang berkelanjutan hingga saat ini. Sebagai seorang Muslim yang netral, penting untuk mencari solusi yang adil dan damai bagi semua pihak yang terlibat, dengan menghormati hak-hak dan aspirasi masing-masing. Theodor Herzl adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah Yahudi dan gerakan Zionisme. Meskipun idenya tentang pembentukan negara Yahudi di Palestina kontroversial, tidak dapat disangkal bahwa Herzl memiliki visi yang kuat dan tekad yang luar biasa untuk memperjuangkan hak-hak kaumnya. Kisahnya mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan dalam memperjuangkan keadilan, meskipun menghadapi banyak rintangan.
Pertanyaan yang ketiga, bagaimana isi dan dampak dari Deklarasi Balfour oleh pemerintah Inggris pada tahun 1917 terhadap gerakan Zionisme? Deklarasi Balfour adalah sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris pada tahun 1917 yang menyatakan dukungan untuk pembentukan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Deklarasi ini dinamai sesuai dengan Arthur Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris pada saat itu, yang menandatangani surat tersebut. Isi dari Deklarasi Balfour sangat singkat, namun memiliki dampak yang sangat besar. Dalam surat tersebut, Balfour menyatakan bahwa pemerintah Inggris mendukung pembentukan rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina dengan syarat bahwa hak-hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi di Palestina harus dihormati. Deklarasi Balfour memberikan dorongan besar bagi gerakan Zionisme yang dipelopori oleh Theodor Herzl. Sebelumnya, gerakan Zionisme telah berusaha keras untuk mendapatkan dukungan internasional bagi pembentukan negara Yahudi di Palestina. Dengan adanya deklarasi ini, gerakan Zionisme mendapatkan legitimasi dari salah satu kekuatan besar dunia pada saat itu. Dukungan dari pemerintah Inggris memberikan harapan baru bagi orang Yahudi yang ingin berimigrasi ke Palestina dan membangun kehidupan baru di sana. Namun, deklarasi ini juga menimbulkan kekhawatiran dan ketegangan di kalangan penduduk asli Palestina yang mayoritasnya adalah Muslim dan Kristen. Mereka merasa terancam dengan ide pembentukan negara Yahudi di tanah mereka. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, karena deklarasi tersebut membuka pintu bagi imigrasi besar-besaran orang Yahudi ke Palestina. Penduduk asli Palestina khawatir bahwa kedatangan orang Yahudi dalam jumlah besar akan mengubah demografi dan budaya Palestina. Dampak dari Deklarasi Balfour segera terasa. Imigrasi orang Yahudi ke Palestina meningkat secara signifikan dan gerakan Zionisme semakin kuat. Orang Yahudi mulai membeli tanah dan mendirikan pemukiman di berbagai wilayah Palestina. Hal ini menimbulkan ketegangan antara penduduk Yahudi dan non-Yahudi yang seringkali berujung pada konflik dan kekerasan. Ketegangan ini semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah imigran Yahudi yang datang ke Palestina. Deklarasi Balfour juga mempengaruhi dinamika politik di wilayah tersebut. Inggris yang saat itu menguasai Palestina sebagai mandat dari Liga Bangsa-Bangsa harus menghadapi tantangan besar dalam mengelola ketegangan antara komunitas Yahudi dan non-Yahudi. Pemerintah Inggris berusaha untuk menyeimbangkan dukungannya terhadap gerakan Zionisme dengan menjaga ketertiban dan stabilitas di Palestina. Namun, upaya ini seringkali gagal dan ketegangan terus meningkat. Bagi gerakan Zionisme, Deklarasi Balfour adalah kemenangan besar. Dukungan dari pemerintah Inggris memberikan mereka kepercayaan diri dan legitimasi untuk melanjutkan perjuangan mereka. Namun, bagi penduduk asli Palestina, deklarasi ini adalah awal dari periode ketidakpastian dan konflik yang berkepanjangan. Mereka merasa bahwa hak-hak mereka diabaikan dan tanah mereka diambil alih oleh imigran Yahudi. Pertanyaan yang keempat, bagaimana reaksi komunitas Yahudi terhadap Deklarasi Balfour dan bagaimana penduduk Palestina meresponsnya? Reaksi komunitas Yahudi terhadap Deklarasi Balfour pada tahun 1917 sangat antusias dan penuh harapan. Setelah berabad-abad mengalami penindasan dan diskriminasi di berbagai negara Eropa, deklarasi ini memberikan mereka harapan baru untuk memiliki tanah air yang aman dan mandiri. Theodor Herzl dan para pemimpin Zionis melihat deklarasi ini sebagai kemenangan besar atas perjuangan panjang mereka. Dukungan resmi dari pemerintah Inggris memberikan legitimasi dan dorongan besar bagi gerakan Zionisme yang telah berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan internasional. Komunitas Yahudi di seluruh dunia merayakan Deklarasi Balfour dengan sukacita. Banyak yang mulai merencanakan imigrasi ke Palestina dengan harapan membangun kehidupan baru di tanah yang dijanjikan.
Organisasi-organisasi Zionis menggalang dukungan dan dana untuk memfasilitasi imigrasi dan pembelian tanah di Palestina. Semangat dan optimisme menyebar di kalangan orang Yahudi yang melihat deklarasi ini sebagai langkah awal menuju pembentukan negara Yahudi yang mereka impikan. Namun, di sisi lain, reaksi penduduk asli Palestina sangat berbeda. Mayoritas penduduk Palestina pada saat itu adalah Muslim dan Kristen yang telah tinggal di tanah tersebut selama berabad-abad. Deklarasi Balfour mengejutkan mereka dan menimbulkan kekhawatiran besar tentang masa depan mereka. Penduduk Palestina merasa terancam dengan ide pembentukan negara Yahudi di tanah mereka yang mereka anggap sebagai rumah dan warisan nenek moyang mereka. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Deklarasi Balfour membuka pintu bagi imigrasi besar-besaran orang Yahudi ke Palestina yang mengubah demografi dan sosial ekonomi wilayah tersebut. Penduduk Palestina khawatir bahwa mereka akan kehilangan tanah, rumah, dan hak-hak mereka. Mereka juga khawatir bahwa kedatangan imigran Yahudi dalam jumlah besar akan mengubah budaya dan tatanan sosial Palestina. Sebagai respons terhadap deklarasi Balfour, penduduk Palestina mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka melalui berbagai cara. Mereka mengadakan protes dan demonstrasi menentang imigrasi Yahudi dan pembentukan negara Yahudi di Palestina. Pemimpin-pemimpin Palestina berusaha untuk menggalang dukungan internasional dan menuntut agar hak-hak mereka diakui dan dihormati. Ketegangan antara komunitas Yahudi dan penduduk Palestina semakin meningkat, yang seringkali berujung pada konflik dan kekerasan. Ketegangan ini menempatkan pemerintah Inggris dalam posisi yang sulit. Inggris harus mengelola mandat Palestina dengan menjaga ketertiban dan stabilitas, sambil mencoba menyeimbangkan dukungannya terhadap gerakan Zionisme dan hak-hak penduduk Palestina. Upaya-upaya ini seringkali gagal, dan konflik antara kedua komunitas terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah imigran Yahudi. Dampak deklarasi Balfour tidak hanya terbatas pada waktu itu, tetapi juga memiliki efek jangka panjang yang masih terasa hingga saat ini. Konflik dan ketegangan yang disebabkan oleh deklarasi ini menjadi akar dari perselisihan yang berkelanjutan antara Yahudi dan Palestina. Sebagai seorang Muslim yang netral, penting untuk mencari solusi yang adil dan damai bagi semua pihak yang terlibat, dengan menghormati hak-hak dan aspirasi masing-masing. Pertanyaan yang kelima, sebagai seorang Muslim yang netral, bagaimana Anda melihat hak-hak setiap kelompok untuk hidup dengan aman dan damai? Sebagai seorang Muslim yang netral, saya percaya bahwa setiap kelompok memiliki hak yang sama untuk hidup dengan aman dan damai. Prinsip ini sangat penting dalam Islam yang mengajarkan keadilan dan perdamaian bagi semua umat manusia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." QS Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini menekankan pentingnya saling mengenal dan menghormati antar bangsa dan suku. Dalam konteks konflik antara Yahudi dan Palestina, penting untuk diingat bahwa kedua belah pihak memiliki hak untuk hidup dengan aman dan damai di tanah yang mereka anggap sebagai rumah mereka. Orang Yahudi memiliki sejarah panjang di Palestina, begitu juga dengan penduduk asli Palestina yang mayoritasnya adalah Muslim dan Kristen. Kedua kelompok ini memiliki ikatan sejarah dan spiritual yang kuat dengan tanah tersebut, dan hak-hak mereka harus dihormati. Sebagai seorang Muslim yang netral, saya tidak setuju dengan klaim eksklusif dari satu kelompok atas tanah tersebut. Klaim eksklusif ini hanya akan memperburuk konflik dan ketegangan yang sudah ada. Sebaliknya, saya percaya bahwa solusi yang adil dan damai harus mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak kedua belah pihak. Dialog dan kerjasama adalah kunci untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.
Islam mengajarkan pentingnya keadilan dan perlakuan yang adil terhadap semua orang, tanpa memandang latar belakang etnis atau agama mereka. Nabi Muhammad bersabda, "Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita untuk saling mencintai dan menghormati serta memperlakukan orang lain dengan adil dan penuh kasih sayang. Dalam mencari solusi untuk konflik ini, penting untuk melibatkan semua pihak yang terlibat dan mendengarkan aspirasi serta kekhawatiran mereka. Proses perdamaian harus inklusif dan transparan, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Hak-hak sipil dan politik dari setiap individu harus dihormati, dan setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk hidup dengan aman dan damai. Selain itu, penting untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas dalam mencari solusi. Kita harus mengingat bahwa di balik setiap konflik ada manusia yang menderita dan berharap untuk hidup dalam kedamaian. Dengan mengedepankan nilai-nilai ini, kita dapat bekerja menuju masa depan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai seorang Muslim yang netral, saya berharap bahwa suatu hari nanti Yahudi dan Palestina dapat hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati. Semoga kita semua dapat belajar dari sejarah dan bekerja menuju masa depan yang lebih baik, di mana setiap orang dapat hidup dengan aman dan damai, sesuai dengan ajaran Islam tentang keadilan dan perdamaian. Pertanyaan yang keenam, apa dampak gerakan Zionisme terhadap perubahan demografis dan sosial di Palestina selama periode tersebut? Selama abad ke-19, di bawah Kekaisaran Ottoman, wilayah Palestina didiami oleh komunitas Muslim, Kristen, dan Yahudi yang hidup berdampingan secara relatif damai. Namun, dengan munculnya gerakan Zionisme pada akhir abad itu, keseimbangan demografis dan sosial mulai terganggu. Zionisme yang bertujuan untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina memicu migrasi massal Yahudi ke wilayah tersebut, terutama setelah deklarasi Balfour pada tahun 1917. Dalam beberapa dekade, arus imigrasi ini membawa perubahan besar terhadap komposisi penduduk dan struktur sosial yang sudah lama ada. Migrasi Yahudi yang terus meningkat mengakibatkan munculnya ketegangan di antara penduduk asli Palestina. Sementara migran Yahudi datang dengan tujuan menciptakan sebuah tanah air, penduduk Arab Palestina mulai merasa terancam oleh pertumbuhan populasi baru yang masif dan berusaha mempertahankan tanah mereka. Pada awalnya, ketegangan ini lebih bersifat ekonomi, karena para pemukim Yahudi mulai membeli tanah dari tuan tanah besar yang kadang-kadang mengusir petani Arab yang sudah lama menetap di sana. Namun, seiring berjalannya waktu, ketegangan ekonomi ini berubah menjadi konflik identitas dan teritorial yang lebih dalam. Para pemukim Yahudi seringkali datang dengan modal dan jaringan global yang kuat, memungkinkan mereka mendirikan permukiman yang lebih modern dan infrastruktur yang maju. Sementara itu, penduduk Arab Palestina yang kebanyakan adalah petani, mulai merasa terpinggirkan baik secara ekonomi maupun sosial. Ketimpangan ini menambah lapisan baru dalam hubungan sosial yang semakin tegang. Pada tahun 1930-an, dengan semakin intensnya migrasi Yahudi dan meningkatnya klaim terhadap tanah Palestina, ketegangan berubah menjadi pemberontakan. Penduduk Arab Palestina melancarkan pemberontakan terhadap pemerintahan Inggris yang mereka anggap memihak pada proyek Zionis. Gerakan perlawanan ini menjadi cerminan dari keresahan sosial yang tumbuh akibat perubahan demografis dan ketidakmampuan sistem politik dan sosial lokal untuk menyerap perubahan tersebut dengan damai. Gerakan Zionisme juga mengubah lanskap sosial Palestina melalui pembangunan permukiman-permukiman Yahudi yang tertutup bagi penduduk Arab. Hal ini menciptakan segregasi sosial yang semakin memperuncing perbedaan antara komunitas. Sebelumnya, komunitas Yahudi, Arab, dan Kristen di Palestina
hidup berdampingan dalam lingkungan yang saling terbuka. Namun, dengan pembangunan permukiman-permukiman eksklusif, kontak sosial semakin terbatas, menimbulkan ketidakpercayaan dan perasaan saling terisolasi. Perubahan demografis yang dipicu oleh gerakan Zionisme juga mempengaruhi hubungan internasional Palestina. Negara-negara Arab yang sebelumnya mungkin mengabaikan permasalahan internal Palestina mulai melihat masalah ini sebagai ancaman bagi dunia Arab secara keseluruhan. Mereka melihat gerakan Zionisme sebagai bagian dari skema kolonial yang lebih luas yang dapat menggoyahkan stabilitas kawasan. Ini memperkuat solidaritas Arab terhadap perjuangan Palestina, meskipun upaya-upaya politik dan militer yang dilakukan seringkali tidak cukup untuk menghentikan arus perubahan. Secara keseluruhan, gerakan Zionisme tidak hanya mengubah struktur demografis dan sosial Palestina, tetapi juga mengakar kuat dalam konflik identitas, tanah, dan kedaulatan yang terus berlanjut hingga hari ini. Perubahan yang dimulai lebih dari seabad yang lalu terus mewarnai kehidupan sosial dan politik Palestina serta Timur Tengah, dengan efek yang dirasakan oleh generasi demi generasi. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana konflik dan ketegangan yang muncul akibat klaim tanah dan hak-hak politik mempengaruhi hubungan antara Yahudi dan penduduk Palestina? Ketika gerakan Zionisme semakin menguat di akhir abad ke-19, klaim tanah dan hak-hak politik di Palestina mulai menjadi sumber ketegangan yang signifikan antara penduduk Yahudi dan Arab Palestina. Pada awalnya, hubungan antara komunitas Yahudi dan Arab relatif damai, dengan interaksi ekonomi dan sosial yang wajar terjadi di antara keduanya. Namun, dengan semakin banyaknya Yahudi yang bermigrasi ke Palestina dengan agenda politik untuk mendirikan negara Yahudi, hubungan ini mulai berubah secara drastis. Seiring dengan meningkatnya arus migrasi Yahudi, tuntutan akan tanah dan wilayah yang lebih besar oleh para pemukim Yahudi semakin memperuncing ketegangan. Penduduk Arab Palestina yang sudah lama menetap di tanah tersebut merasa hak-hak mereka terancam oleh pengambil alihan lahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi melalui pembelian tanah besar-besaran. Konflik ini tidak hanya soal tanah, tetapi juga tentang identitas dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Penduduk Arab melihat diri mereka sebagai pemilik sah wilayah tersebut, sementara pemukim Yahudi datang dengan narasi historis tentang tanah yang harus direbut kembali. Dalam beberapa dekade berikutnya, klaim-klaim tanah ini semakin memicu konflik politik. Penduduk Arab Palestina mulai menuntut agar hak-hak politik mereka dihormati, sementara pemukim Yahudi semakin memperkuat posisi mereka dengan dukungan internasional, terutama dari Inggris melalui deklarasi Balfour. Inggris yang memegang mandat atas Palestina semakin terjebak dalam upaya untuk menyeimbangkan tuntutan dua kelompok ini, meskipun tindakan mereka seringkali lebih condong kepada gerakan Zionis. Ketegangan ini akhirnya memuncak pada serangkaian kekerasan antara komunitas Yahudi dan Arab Palestina. Salah satu puncaknya terjadi pada tahun 1936 sampai tahun 1939, ketika penduduk Arab melancarkan pemberontakan terhadap Inggris dan pemukim Yahudi. Pemberontakan ini lahir dari frustrasi yang mendalam atas pengambil alihan tanah, ketidaksetaraan politik, serta ketidakmampuan mereka untuk mempengaruhi arah kebijakan yang semakin meminggirkan komunitas Arab. Kekerasan yang terjadi selama periode ini memperlebar jurang antara dua komunitas yang sebelumnya hidup berdampingan. Di sisi lain, gerakan Zionis juga semakin terorganisir secara militer dan politik. Kelompok-kelompok Yahudi membentuk organisasi pertahanan untuk melindungi komunitas mereka yang seringkali berujung pada bentrokan bersenjata dengan penduduk Arab. Pembentukan kelompok-kelompok seperti Haganah dan Irgun yang bertujuan untuk mempertahankan klaim Yahudi atas Palestina menciptakan dinamika konflik yang lebih terstruktur dan terorganisir. Ini tidak hanya memperkuat pertahanan Yahudi, tetapi juga menambah dimensi militer dalam ketegangan yang sudah kompleks.
Dampak dari konflik ini menciptakan perubahan besar dalam hubungan sosial antara komunitas Yahudi dan Arab di Palestina. Sebelum ketegangan meningkat, banyak komunitas Yahudi dan Arab yang hidup berdampingan dengan relatif damai, tetapi konflik politik dan kekerasan yang muncul membuat segregasi sosial menjadi lebih nyata. Kedua komunitas mulai menarik diri ke dalam kelompok masing-masing, mengurangi interaksi sosial dan ekonomi yang sebelumnya umum terjadi. Kepercayaan di antara kedua belah pihak juga runtuh, memperkuat sikap saling curiga dan permusuhan. Ketegangan politik ini juga berdampak pada identitas masing-masing kelompok. Bagi penduduk Arab Palestina, tanah yang mereka tinggali selama berabad-abad bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi merupakan bagian integral dari identitas nasional dan agama mereka. Bagi banyak orang Yahudi yang datang ke Palestina, tanah ini adalah simbol dari kebangkitan kembali identitas Yahudi setelah berabad-abad hidup dalam diaspora. Dua narasi identitas ini yang saling bertentangan semakin memperuncing konflik yang melibatkan bukan hanya tanah, tetapi juga hak untuk menentukan nasib sendiri. Pada akhirnya, ketegangan yang muncul akibat klaim tanah dan hak-hak politik ini telah mengubah secara mendalam hubungan antara Yahudi dan penduduk Palestina. Konflik yang awalnya berpusat pada hak kepemilikan tanah telah berkembang menjadi konflik identitas, politik, dan eksistensial yang lebih dalam. Kedua kelompok melihat diri mereka sebagai korban yang sah dalam perjuangan ini, menciptakan siklus kekerasan dan ketidakpercayaan yang sulit untuk dipatahkan hingga saat ini. Pertanyaan yang ke-8, bagaimana ajaran Islam tentang keadilan dan perdamaian relevan dalam konteks gerakan Zionisme dan konflik di Palestina? Dalam ajaran Islam, konsep keadilan, al-adl, dan perdamaian, as-salam, memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Keadilan diartikan sebagai meletakkan sesuatu pada tempatnya yang benar dan memberikan hak kepada yang berhak, tanpa diskriminasi. Dalam konteks gerakan Zionisme dan konflik di Palestina, ajaran keadilan dalam Islam relevan karena Islam mengajarkan bahwa semua manusia memiliki hak yang setara atas tanah dan sumber daya, terlepas dari latar belakang etnis atau agama mereka. Keadilan menuntut agar hak-hak penduduk asli Palestina yang telah tinggal di sana selama berabad-abad dihormati dan dilindungi. Konflik di Palestina melibatkan pengambil alihan tanah secara sepihak yang dalam perspektif Islam dianggap tidak adil jika dilakukan dengan cara-cara yang merugikan pihak lain. Rasulullah mengajarkan pentingnya menjaga hak milik orang lain dan menentang segala bentuk penindasan. Dalam konteks ini, ajaran Islam menolak tindakan yang merampas hak milik penduduk asli secara paksa atau melalui manipulasi politik, seperti yang seringkali terjadi dalam proses pengambil alihan lahan oleh pemukim Yahudi. Keadilan menuntut agar proses pengambil alihan tanah dilakukan melalui dialog dan kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Islam juga menekankan pentingnya menjaga perdamaian dalam masyarakat. Prinsip ini sangat relevan dalam konflik Palestina, di mana kekerasan dan konflik terus berlanjut akibat ketidakadilan yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa perdamaian adalah jalan yang harus diupayakan secara maksimal, bahkan dalam keadaan konflik. Ajaran Islam mendorong penyelesaian konflik melalui diplomasi, dialog, dan kesepahaman, bukan melalui kekerasan atau pemaksaan. Dalam konteks gerakan Zionisme, ini berarti pentingnya mencari solusi damai yang melibatkan semua pihak dengan itikat baik. Lebih jauh, Islam mengajarkan bahwa perdamaian sejati hanya bisa dicapai jika ada keadilan. Perdamaian yang dibangun di atas penindasan atau pengabaian hak-hak suatu kelompok hanya akan melahirkan konflik yang lebih dalam. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, solusi damai bagi konflik Palestina harus dimulai dengan pemulihan hak-hak yang telah dirampas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia semua penduduk, baik Yahudi maupun Arab. Hal ini mencakup hak untuk hidup dengan aman, memiliki tanah,
dan menentukan nasib sendiri. Islam juga mengajarkan prinsip la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, yang relevan dalam konteks hubungan Yahudi dan Muslim di Palestina. Ajaran ini menekankan bahwa tidak boleh ada paksaan dalam keyakinan atau identitas agama, sehingga setiap kelompok harus diberi kebebasan untuk mempraktikkan keyakinannya tanpa tekanan atau pemaksaan. Dalam konflik ini, baik Yahudi maupun Muslim harus dihormati dalam identitas mereka masing-masing, dan tidak ada pihak yang berhak memaksakan pandangannya terhadap pihak lain. Konsep ummah dalam Islam juga relevan dalam memahami konflik ini. Umat Islam diajarkan untuk merasa bertanggung jawab terhadap kondisi sosial dan politik yang mempengaruhi umat lain. Namun, tanggung jawab ini harus dijalankan dengan cara-cara yang adil dan damai, bukan melalui kekerasan atau penindasan. Ajaran Islam tentang solidaritas antarumat mengajarkan bahwa Muslim harus membantu siapapun yang teraniaya tanpa memandang agama atau etnis. Dalam konflik Palestina, ini berarti berdiri bersama mereka yang tertindas, sambil tetap mencari solusi yang damai dan adil bagi semua. Islam juga menekankan pentingnya memelihara martabat manusia atau karamah al-insan. Dalam konflik Palestina, seringkali martabat manusia dilanggar melalui tindakan kekerasan, pengusiran, dan penindasan. Ajaran Islam menolak keras segala bentuk pelanggaran terhadap martabat manusia dan mendorong penyelesaian konflik yang menghormati integritas dan hak-hak setiap individu. Dalam hal ini, ajaran Islam menyerukan perlindungan bagi semua penduduk Palestina, baik Yahudi, Kristen, maupun Muslim, dari segala bentuk ketidakadilan dan kekerasan. Secara keseluruhan, ajaran Islam tentang keadilan dan perdamaian menawarkan kerangka etis untuk memahami dan menyelesaikan konflik Palestina. Keadilan menuntut agar semua pihak diakui hak-haknya secara setara, dan perdamaian hanya bisa dicapai melalui dialog, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks gerakan Zionisme, Islam menyerukan pendekatan yang mengutamakan dialog dan pengakuan terhadap hak-hak historis dan politik semua penduduk Palestina, bukan melalui penindasan atau kekerasan yang hanya akan memperpanjang siklus konflik. Pertanyaan yang ke-9, apa upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencari solusi yang adil dan damai bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik ini? Mencari solusi yang adil dan damai untuk konflik antara Yahudi dan Palestina memerlukan upaya yang komprehensif yang memperhitungkan kepentingan semua pihak. Langkah pertama yang bisa diambil adalah mengakui hak-hak dasar semua penduduk Palestina, baik Yahudi, Muslim, maupun Kristen, untuk hidup dengan aman dan bermartabat di tanah yang sama. Pengakuan ini harus mencakup hak atas tanah, akses ke sumber daya, dan kebebasan beribadah, tanpa ada diskriminasi berdasarkan agama atau etnis. Solusi yang adil harus dimulai dengan landasan bahwa semua kelompok memiliki hak untuk berada di sana dan bahwa hak tersebut harus dihormati oleh semua pihak. Langkah berikutnya adalah mempromosikan dialog yang jujur dan terbuka antara pemimpin kedua belah pihak. Sejarah panjang kekerasan dan ketidakpercayaan antara Yahudi dan Palestina membuat dialog ini sulit, namun penting. Dialog yang tulus harus melibatkan para pemimpin politik, agama, dan masyarakat sipil, dengan tujuan untuk menemukan titik temu yang bisa menjadi landasan perdamaian. Setiap pihak harus bersedia mendengarkan kekhawatiran dan tuntutan pihak lain tanpa prasangka atau niat untuk mendominasi. Proses dialog ini harus dipimpin oleh mediator yang netral, mungkin dari negara-negara atau lembaga internasional yang dihormati. Di samping dialog, upaya diplomasi internasional yang lebih serius juga diperlukan. PBB dan negara-negara besar harus memainkan peran yang lebih aktif dalam menengahi solusi yang adil. Namun, upaya diplomasi ini tidak boleh hanya menjadi formalitas,
tetapi harus didasarkan pada komitmen nyata untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Salah satu cara untuk memperkuat diplomasi internasional adalah dengan memperkenalkan resolusi yang menuntut penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk pengembalian tanah yang diambil secara ilegal dan penghentian pembangunan permukiman di wilayah yang disengketakan. Selanjutnya, penghentian kekerasan dari kedua belah pihak adalah syarat mutlak bagi terciptanya perdamaian. Kelompok-kelompok militan, baik di pihak Palestina maupun Yahudi, harus menghentikan serangan mereka, dan semua bentuk kekerasan militer atau represif harus diredam. Islam mengajarkan bahwa perdamaian sejati hanya dapat dicapai jika kekerasan dihentikan dan dialog diprioritaskan. Dalam konteks ini, upaya internasional untuk menciptakan gencatan senjata yang berkelanjutan sangat penting agar dialog dapat berlangsung tanpa ancaman kekerasan. Selain penghentian kekerasan, rekonsiliasi dan penyembuhan sosial juga perlu diupayakan. Konflik yang panjang telah menciptakan luka mendalam di kedua belah pihak. Oleh karena itu, langkah-langkah rekonsiliasi harus melibatkan program-program yang membantu membangun kembali kepercayaan antara komunitas Yahudi dan Palestina. Proyek-proyek sosial yang mengutamakan kerjasama, pendidikan perdamaian, dan peningkatan kesejahteraan bersama bisa menjadi cara untuk memulai rekonsiliasi ini. Islam juga mengajarkan pentingnya memaafkan dan memberi kesempatan kedua, yang relevan dalam upaya penyembuhan luka-luka sosial akibat konflik. Aspek ekonomi juga tidak boleh diabaikan. Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang mencolok antara pemukim Yahudi dan penduduk Palestina telah memperburuk konflik. Oleh karena itu, diperlukan program-program pembangunan ekonomi yang inklusif dan merata untuk memastikan bahwa semua penduduk Palestina, baik Yahudi maupun Arab, memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi. Hal ini mencakup distribusi sumber daya yang adil, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur yang bisa diakses oleh semua pihak. Dengan menciptakan kesejahteraan bersama, ketegangan sosial dapat berkurang dan fondasi perdamaian menjadi lebih kuat. Peran agama dalam menyelesaikan konflik ini juga sangat penting. Para pemimpin agama, baik dari komunitas Yahudi maupun Muslim, harus memainkan peran dalam mendukung perdamaian dan keadilan. Mereka dapat menjadi jembatan bagi dialog yang lebih mendalam, dengan memanfaatkan ajaran agama masing-masing yang mendukung perdamaian, keadilan, dan toleransi. Islam, misalnya, mengajarkan pentingnya hidup berdampingan dalam kerukunan dan menghormati perbedaan. Pesan-pesan damai seperti ini dapat disebarkan melalui khutbah, ceramah, dan kegiatan keagamaan lainnya untuk mendorong rekonsiliasi di tingkat akar rumput. Terakhir, pendidikan perdamaian perlu menjadi prioritas di kedua belah pihak. Anak-anak dan generasi muda harus diajarkan untuk melihat satu sama lain sebagai manusia yang memiliki hak yang sama, bukan sebagai musuh. Program-program pendidikan yang mengajarkan sejarah konflik secara adil, memperkenalkan nilai-nilai kemanusiaan universal, dan mempromosikan dialog lintas budaya dapat menjadi landasan untuk menciptakan masa depan yang lebih damai. Islam mengajarkan pentingnya ilmu dan kesadaran akan nilai-nilai moral yang dapat menjadi fondasi bagi generasi berikutnya untuk hidup dalam harmoni dan keadilan. Pertanyaan yang ke-10, bagaimana harapan untuk masa depan di mana semua pihak dapat hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati? Harapan untuk masa depan di mana semua pihak, baik Yahudi maupun Palestina, dapat hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati, dimulai dari keinginan bersama untuk menghentikan siklus kekerasan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Konflik yang telah merenggut banyak nyawa dan menghancurkan kehidupan tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga luka psikologis yang dalam di antara kedua belah pihak. Namun, di balik ketegangan ini,
masih ada harapan bahwa perdamaian bisa tercapai jika setiap pihak bersedia mendengarkan satu sama lain, menghargai perbedaan, dan mencari jalan keluar bersama yang adil dan manusiawi. Untuk mewujudkan perdamaian sejati, kunci utamanya adalah rasa saling menghormati. Kedua komunitas, baik Yahudi maupun Palestina, harus mulai melihat satu sama lain sebagai manusia yang memiliki hak untuk hidup dengan martabat. Islam mengajarkan pentingnya memuliakan sesama manusia tanpa memandang latar belakang agama atau etnis. Dalam konteks ini, sikap saling menghormati harus melampaui perbedaan ideologi dan sejarah yang memisahkan mereka, dengan menekankan bahwa perdamaian hanya bisa terwujud jika setiap pihak menghormati hak dan keberadaan pihak lain. Masa depan yang damai juga memerlukan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kedua belah pihak harus menyadari bahwa konflik ini bukan hanya tentang tanah atau kekuasaan, tetapi tentang hak-hak dasar setiap individu untuk hidup dalam damai, keamanan, dan kebebasan. Pencapaian perdamaian tidak akan berarti jika hak-hak ini tidak dijamin untuk semua orang. Masyarakat internasional melalui peran mediasi dan diplomasi harus mendukung upaya-upaya ini dengan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan memenuhi standar keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Pendidikan akan memainkan peran penting dalam membentuk generasi yang mampu hidup berdampingan dengan damai. Generasi muda harus diajarkan nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan kerjasama sejak dini. Sekolah-sekolah di wilayah tersebut bisa menjadi tempat di mana anak-anak Yahudi dan Palestina belajar bersama, saling memahami budaya dan sejarah satu sama lain, dan membangun hubungan yang lebih harmonis. Pendidikan seperti ini akan membentuk pandangan dunia yang lebih inklusif dan toleran, sehingga generasi mendatang tidak lagi melihat satu sama lain sebagai musuh. Selain pendidikan, dialog lintas budaya juga akan menjadi fondasi penting untuk menciptakan perdamaian. Baik Yahudi maupun Palestina memiliki warisan budaya yang kaya, dan interaksi lintas budaya dapat menjadi cara untuk mempererat hubungan sosial. Festival budaya, acara seni, dan inisiatif kolaboratif di berbagai bidang dapat mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai masing-masing kelompok, serta menghilangkan stereotip dan prasangka yang telah lama melekat. Harapan untuk masa depan yang damai juga bergantung pada keberhasilan dalam memperbaiki struktur politik dan ekonomi yang adil. Selama ketidakadilan ekonomi masih berlangsung, seperti perampasan tanah atau distribusi sumber daya yang tidak merata, perdamaian yang hakiki akan sulit dicapai. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang inklusif, di mana semua pihak mendapatkan manfaat yang setara, adalah langkah penting untuk menciptakan stabilitas jangka panjang. Hal ini mencakup penciptaan lapangan kerja, akses ke sumber daya alam, dan distribusi kekayaan yang adil bagi semua komunitas. Peran agama tidak dapat diabaikan dalam membangun masa depan yang damai. Baik Islam maupun Yudaisme sama-sama mengajarkan pentingnya perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan. Para pemimpin agama harus terus menjadi suara bagi dialog damai dan menginspirasi pengikut mereka untuk bekerja menuju tujuan bersama ini. Meskipun agama kadang digunakan untuk memperkuat konflik, kekuatan spiritual yang sama dapat dijadikan sebagai alat untuk menyatukan umat manusia jika dipandu oleh prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan yang murni. Pada akhirnya, harapan terbesar untuk masa depan yang damai adalah kesediaan kedua belah pihak untuk melepaskan kebencian masa lalu dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Sejarah konflik ini panjang dan penuh dengan rasa sakit, namun perdamaian bukanlah hal yang mustahil. Jika ada komitmen dari kedua belah pihak untuk berdialog dengan tulus, menghormati hak-hak satu sama lain, dan bekerja sama demi kesejahteraan bersama, maka harapan untuk hidup berdampingan dalam kedamaian dapat menjadi kenyataan yang membanggakan bagi semua generasi yang akan datang. Alhamdulillah, kita telah membahas 10 pertanyaan penting tentang gerakan Zionisme
dari sudut pandang seorang muslim yang sangat netral dan tidak setuju dengan gerakan tersebut. Kisah ini memberikan kita wawasan yang mendalam tentang latar belakang, dampak, dan konflik yang muncul akibat gerakan ini. Semoga melalui pembahasan ini, kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penting bagi kita untuk memahami sejarah dengan baik agar dapat menghargai hak-hak setiap kelompok untuk hidup dengan aman dan damai. Kita juga dapat belajar tentang pentingnya mencari solusi yang adil dan damai bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel Salaf Wisdom dengan like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.